dagingnya empuk banget dalamnya tuh. Ini yang disukai orang Belanda ya. Digoreng ikan itu jangan kering, tapi dagingnya tuh masih putih seperti ini ya, masih lembek dalamnya tapi luarnya crispy. Tuh saya coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih banget dan bumbunya juga mantep banget, meresap bumbunya. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya robbal alamin. Hari ini saya mau memberikan tips ya, bagaimana cara menggoreng ikan pangasius filet ya, atau ikan patin filet ya, atau di Indonesia biasanya disebut ikan dori ya, ikan dori filet. Nah ini ikannya tuh, ini pangasius filet ya. Filetnya ada 2 ya. Ini harganya hampir 6 euro tuh ya, 5,99 euro. Nah ini penampakan yang sudah dikeluarkan dari perpackingnya ya, dari itu tempatnya. Seperti ini. Ini ikan pangasius filet atau ikan patin filet atau suka disebut ikan dori ya. Nah ini bagaimana tipsnya, cara untuk menggorengnya itu yang benar ya. Nanti saya perlihatkan ya. Jadi ini memang ada trik-trik khususnya ya, supaya nanti itu ikannya tuh tidak hancur dan juga rasanya enak. Nah kemudian nanti menggorengnya ini pakai butter ya. Pakai butter atau pakai olive oil, atau kedua-duanya boleh juga ya, dua-duanya digabungkan, butter dengan olive oil nggak masalah. Kemudian nanti saya mau kasih bumbu dengan bumbu racik ini ya. Bumbu racik ini praktis banget ya, ini saya bawa dari Indonesia dulu. Kalau nggak ada bumbu racik ya boleh juga pakai bumbu sendiri ya, ulek-ulek aja, kunyit ya, dengan garam itu sudah cukup ya. Kemudian nanti saya pakai terigu ya, pakai terigu, pakai tepung maizena juga boleh. Ini triknya juga ya, jadi supaya nanti ikannya itu waktu digoreng itu tidak terpisah ya, jadi nanti itu terikat dengan terigu ini ya, dan juga nanti untuk membuat crispy luarnya, jadi ini harus pakai ini ya. Ini tepung terigu, ini saya pakai 6 sendok makan. Kemudian ini bumbu raciknya, kita aduk-aduk ya supaya merata. Boleh juga di ikannya langsung dibumbui ya, nggak masalah ya. Di ikannya dibumbui dulu, baru nanti pakai tepung. Ini praktis banget ya bumbu racik ini. Dan ini juga gampang banget ya untuk menu sahur dan berbuka puasa. Jadi lebih cepat ya masaknya itu. Nanti masaknya itu ada menit-menitannya ya. Silakan disimak videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip ya, nanti ketinggalan cara-caranya ya. Ini setelah bumbunya tercampur ya, kita masukkan ikannya. Tuh kita masukkan ikan filetnya ya. Tuh cakep banget, ini sudah bersih, saya belinya udah seperti ini. Ini ikan patin sebenarnya, ini ikan patin filet. Cuma di sini disebutnya tuh ikan pangasius, ikan panga. Atau di Indonesia saya sering dengar katanya ikan dori katanya. Nah ini diberi tepung ya, sampai semuanya terlumuri. Kalau ingin tebal tepungnya itu nanti crispy, ini dikasih air ya. Jadi seperti adonan basah gitu ya, nanti itu tepungnya tebal dan crispy. Nah ini yang sudah dikasih tepung. Nah masalahnya di sini nih ya, kalau tidak pakai tepung, garis ini tuh nanti putus kalau digoreng, jadi nanti tuh misah dagingnya. Ini kan ada garis tengahnya tuh, makanya diberi tepung itu supaya nanti itu tidak terlepas ini dagingnya ya. Nah ini udah satu. Nah yang garis-garis ininya nih
kita isi tepung ya, ini garis tengahnya, karena nanti ini yang membuat si dagingnya terlepas pada waktu digoreng. Nah, ini sudah diberi tepung. Sekarang saya mau mulai menggoreng ya ikan pangasius filetnya, atau ikan patin filetnya, atau ikan dori filetnya ya. Usahakan ini penggorengannya itu yang rata ya. Jadi jangan yang cekung seperti kalau kita masak sayuran ya. Jadi yang rata. Dan saya kasih butter. Boleh juga pakai olive oil ya, atau kedua-duanya juga nggak masalah. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan olive oil sedikit ya. Ini supaya menteganya tidak gampang gosong ya, dan juga tambah wangi ya. Sedikit aja, beberapa sendok makan, mungkin 5 sendok makan. Nah, sekarang kita goreng ya ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menggorengnya ini ya 1 menit dengan api tinggi ya. Ini wangi banget butternya nih. So, ini berbusa ya, karena ini protein ya. Jadi kita diamkan supaya ini bagian bawahnya itu 1 menit dulu ya. Oh, wangi banget. Ini bisa disiram-siramin ke ikannya. Ini menggorengnya tidak usah dibulak-balik ya kepalanya, karena ini memang nggak ada kepalanya ya. Biasanya saya kalau goreng ikan ada kepalanya dibulak-balik ya. Itu takut nanti pada ngerumpi ya, makanya jauhkan kepalanya. Ini enggak, karena ini filet. Selama 1 menit kita biarkan ini bawahnya supaya mengering. Ini tekniknya ya. Dan kita menggorengnya itu bagian kulitnya dulu yang ada di bawah ya. Jadi jangan bagian dalamnya ini. Jangan bagian perutnya. Jadi bagian kulitnya itu taruh di bawah dulu. Setelah 1 menit, kemudian apinya kita kecilkan ya. Apinya itu ke medium ya. Medium menuju kecil. Jadi jangan tinggi lagi ya. Yang tinggi itu tadi cuma 1 menit saja. Ini sudah saya turunkan apinya. Kemudian kita masak 2 menit. Ya, setelah 1 menit tadi itu apinya tinggi, kemudian kita turunkan apinya, kemudian masak 2 menit ya. Sebelum nanti kita balik. Tapi sesekali digoyang-goyang ya, supaya jangan nempel ya, supaya jangan satu tempat aja. Digoyang-goyang ya ininya, penggorengannya. Nah, ini setelah 2 menit ya, bisa kita balik. Oh, cakep banget hasilnya ya. Kita balik. Cantik banget warnanya tuh. Nah, ini dagingnya ini tidak terlepas ya, karena sudah diikat dengan tepung terigu ya. Nah, sekarang tinggal yang sebaliknya itu ya. Sebaliknya kita pakai api besar ya, sebentar, 1 menit ya. Yang sebaliknya itu. Nanti setelah 1 menit kita kecilkan apinya. Kita masak 2 menit. Jadi totalnya itu masaknya itu hanya 6 menit ya. 1 menit dengan api yang besar, 2 menit dengan api yang sedang atau menuju kecil ya. Jadi satu sisinya itu 3 menit masaknya. Jadi total hanya 6 menit aja. Tuh, cantik banget. Jadi di Belanda itu kalau goreng ikan itu
Jangan terlalu gosong, jangan terlalu kering ya. Jadi masih empuk-empuk ini. Ini dimakannya itu empuk dan dagingnya tuh enak banget. Jangan garing, kalau garing itu alot, orang-orang Belanda tuh nggak suka itu yang alot-alot gitu. Setelah 1 menit kita kecilkan apinya. Seperti tadi ya, kita tunggu 2 menit dengan api yang sedang ya atau menuju kecil. Jadi ingat ya, jadi hanya satu sisi itu 3 menit aja. 1 menit dengan api besar, 2 menit dengan api yang sedang atau kecil. Menggorengnya itu hanya 1 kali balik aja ya, jangan dibalik lagi, jangan dibalik lagi karena ini yang sebelah sini sudah matang ini. Nah ini sudah 3 menit ya, yang di bawah itu kita goreng. Sekarang sudah matang, jadi kedua sisinya itu sudah matang ya. Sudah 3 menit, kita angkat. Kita tiriskan. Ini kalau di Belanda ini disebut juga lekkerbek ya. Satu gini itu lekkerbek tuh mahal ya. Tuh, ini sudah digoreng, cantik banget. Kita tiriskan. Nah sekarang kita sajikan ya, goreng ikan pangasius filetnya ya, atau ikan patin filetnya, atau ikan dori filetnya. Kita sajikan dengan teman-temannya ya. Ini buncis yang sudah direbus ya. Ini direbusnya juga tidak terlalu matang ya. Jadi setengah matang aja. Nah kita kasih di sampingnya sini. Boleh juga pakai brokoli ya. Silahkan aja. Kita kasih secukupnya ya. Ini buncisnya ini manis ini. Karena setengah matang. Kentangnya yang tadi ya, yang digoreng. Kita taruh di sana. Ini ada Skypies atau kentang apa tipis-tipis. Boleh juga pakai kentang yang panjang ya, French fries yang kayak di McD. Nah itu kentangnya. Kemudian sambelnya tuh. Kalau di Indonesia kita kan biasanya yang pedes-pedes maunya ya. Ini sambal saus ABC ya. Boleh juga pakai saus knoflook ya. Knoflook itu saus bawang putih, atau juga pakai mayones ya, sesuai selera aja. Nah jadi inilah ya hasilnya goreng ikan filet pangasius atau ikan filet dori atau ikan filet patin. Tuh enak banget. Cara membuatnya juga gampang banget ya. Dan ini mantap. Gurih ikannya ya. Dan cantik warnanya, ini teman-temannya juga enak. Silahkan dicoba resepnya ya. Like, share, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya, tetap jaga kesehatan ya. Dan nantikan video berikutnya. Dan salam sehat selalu.